Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillahi nabil mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Alhamdulillah, rekan-rekan semua yang menyaksikan video ini, kita akan coba bahas kajian yang sangat menarik sekali. Kita akan baca ya salah satu pembahasan mengenai cryptocurrency. Nah, karena sebagian dari beberapa kalangan, cryptocurrency menjadi alternatif mata uang, bahkan mata uang digital. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi bagian yang menarik bagi kalangan mereka itu untuk berinvestasi, ya, karena dianggap sebagai uang masa depan. Ya, nah ini kita akan coba kupas sebagai bagian dari keilmuan ekonomi syariah mengenai cryptocurrency, ya. Cryptocurrency ini apa yang eh, menjadikan, ya, ada bahayanya gitu, bahaya dari cryptocurrency bagi apa namanya aliran-aliran distribusi kekayaan di kalangan manusia. Nah, ini ada eh, pembahasan dari salah satu artikel di sebuah majalah. Kita akan coba kupas, ya, ini ya, kita masuk. Baik. Nah, ini mengenai cryptocurrency, ya, mengenai cryptocurrency. Nah, apakah ini, ya, kita akan coba tinjau ya, apakah benar ini memiliki bahaya gitu kan. Nah, baik, mata uang kripto. Nah, kripto ini atau cryptocurrency telah menjadi salah satu mata uang yang dianggap alternatif, ya, mata uang yang sekaligus sebagai komoditas investasi, ya. Bitcoin yang dikenalkan pada tahun 2009. Nah, jadi Bitcoin ini tahun 2009 oleh seseorang atau sekelompok anonim, ya, yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto. Nah, ini ada patungnya ya. Merupakan uang kripto pertama yang masih paling dominan hingga saat ini. Sejak itu, ribuan orang uang kripto ini menjadi alternatif, ya, bermunculan dengan fitur kegunaan serta platform yang unik seperti Ethereum, ya, ETH dan Ripple. Nah, ini tadi 2009, sekarang per Juli 2024, berarti tahun yang lalu, ya. Sejumlah uang kripto mencapai 14.481 jenis dengan total nilai pasar sebesar 2,21 triliun US dollar. Wow. Dan 220 bursa. Berarti besar sekali ya. Ini apa namanya? Capaian dari uang kripto, ya, harganya ya. Jadi uang kripto ini bentuk mata uang digital yang menggunakan kriptografi. Apa itu? Semacam sandi digital untuk mengamankan informasi yang berbeda, ya, dengan uang fiat yang dikeluarkan oleh bank sentral gitu, ya. Dengan sebagian besar didistribusikan melalui sistem perbankan gitu, ya. Nah, ini eh, melalui sistem perbankan yang uang kripto ini beroperasi di komputer, ya, dan terdesentralisasi atau tidak terpusat, berarti menyebar gitu. Ya, jadi ini menyebar yang kemudian terdesentralisasi ini artinya tidak ada satu pihak atau otoritas tunggal yang mengendalikan jaringan tersebut seperti bank sentral atau perbankan. Jadi tidak ada apa namanya otoritas perbankan yang menguasai atau memiliki atau mengendalikan jaringan uang kripto ini. Ya. Berdasarkan protokol yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto, setiap transaksi yang menggunakan uang kripto diverifikasi dan dicatat oleh banyak komputer. Baik yang dimiliki oleh individu atau perusahaan
yang bergabung secara sukarela ke jaringan uang kripto tersebut. Ya. Komputer-komputer tersebut node ya tersebut kemudian bersaing memverifikasi transaksi itu, termasuk mengirim, pengirim, penerima, dan jumlahnya dengan memecahkan teka-teki matematika atau hash, ya, yang menyertai suatu transaksi. Semakin banyak uang terlibat, teka-tekinya menjadi semakin rumit. Mekanisme verifikasi transaksi tersebut disebut dengan penambangan atau mining, gitu ya. Nah, ini menarik ya. Maka penambang pertama yang memecahkan teka-teki mendapat hak menambahkan ya. Menambahkan apa? Menambahkan blok baru ya ke jaringan blockchain gitu. Nah, ini yang berisi apa? Yang berisi daftar transaksi atau ledger yang lebih dahulu diverifikasi. Sebagai imbalan, si penambang menerima sejumlah uang kripto yang baru yang otomatis tercipta. Sistem penambangan ini disebut proof of work. Nah, pada sistem ini semakin banyak komputer berkapasitas tinggi yang dimiliki atau mining rig ya, rigs ya, maka peluang menang untuk menciptakan uang kripto semakin besar. Jadi uang tersebut ditambang gitu ya, dengan memecahkan verifikasi dari blok-blok itu tadi ya, dari sandi-sandi komputer tadi. Selain itu terdapat mekanisme proof of stake atau POS. Nah, pemilik uang kripto dapat mempertaruhkan koin mereka ya untuk dipilih atau divalidasi ya. Jadi uang kriptonya pertaruhkan untuk memvalidasi transaksi dan menciptakan blok baru. Nah, semakin banyak uang yang dipertaruhkan, semakin besar kesempatan terpilih untuk menghasilkan uang kripto. Nah, jadi semakin banyak yang dipertaruhkan, maka kesempatan mendapatkan uang kripto semakin besar. Nah, ini ya. Nah, transaksi yang terekam dalam blockchain ini relatif sulit untuk diubah karena setiap blok terhubung dengan blok sebelumnya. Mengubah satu blok memerlukan perubahan pada semua blok berikutnya di seluruh jaringan komputer. Nah, jadi setiap uang kripto memiliki protokol atau aturan yang menentukan cara penambahan blok baru. Ya, jadi uang kripto ini terekam dalam blockchain, ya, sebenarnya nggak bisa diubah-ubah dan sulit, ya, karena setiap blok itu terhubung dengan blok sebelumnya. Jadi Oke. Nah, setiap ke uang kripto ini mempunyai hal yang unik, gitu ya. Ada hal yang unik dari uang kripto. Ya, uang kripto ini uniknya apa? Karena ini sebagai alternatif terhadap uang konvensional yang dianggap memiliki berbagai kelemahan. Jadi uang konvensional ini dianggap punya kelemahan, gitu ya. Maka uang fiat seperti rupiah atau dolar dapat mengalami penurunan nilai atau time value of money ya akibat inflasi. Salah satu penyebab inflasi percetakan uang berlebihan. Ini yang mengurangi daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Ya. Maka lonjakan cepat uang kripto didorong oleh krisis keuangan 2008 gitu ya. Nah, kalau tadi kita lihat tahun 2009 ya. Nah, karena memang pada waktu 2008 itu terjadi krisis ekonomi keuangan gitu. Maka respon otoritas publik terhadap krisis itu menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan atau institusi sektor keuangan ya perbankan lah ya.
Maka kontrol terpusat oleh pemerintah dan bank sentral dipandang gagal dalam menciptakan kebijakan moneter yang efektif dalam menstabilkan ekonomi. Jadi ini latar belakangnya, gitu. Masalah mata uang fiat lainnya adalah transaksi membutuhkan biaya yang relatif tinggi yang dapat memakan waktu, terutama untuk transaksi lintas batas negara, gitu ya. Nah, selain biaya transfer, biaya konversi mata uang sering berfluktuasi akibat perbedaan kurs dua mata uang yang dipertukarkan. Problem mata uang fiat lainnya adalah dengan sistem yang tersentralisasi, tingkat privasi data pemilik uang dan rincian transaksi mereka relatif terbatas. Ini karena seluruh informasi terekam dikelola oleh lembaga keuangan dan sistem perbankan. Data tersebut dapat diakses oleh pihak berwenang atau beresiko terekspos jika terjadi pelanggaran keamanan. Jadi uang kripto tadi yang pertama karena ketidakpercayaan publik ya pada masa krisis, kemudian ada alternatif lintas batas ya, lintas batas ya, untuk mengkonversi mata uang dan masalah mata uang yang terpusat ini rentan datanya terekspos gitu. Nah, maka dari itu uang kripto dianggap mampu menawarkan solusi gitu dari masalah-masalah itu. Nah, maka sistem desentralisasi yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi mampu menghilangkan kebutuhan pada otoritas tunggal yang mengendalikan mata uang seperti bank sentral serta perbankan sehingga lebih murah dan lebih cepat termasuk transaksi lintas negara. Karena manusia itu ingin menciptakan alternatif solusi sebenarnya ya. Tingkat privasi transaksi kripto juga lebih tinggi ya. Ini dianggap uang kripto ini punya privasi yang bagus gitu kan. Karena teknologi keuangan ini tidak mengungkapkan identitas pribadi secara jelas atau eksplisit. Karena itu uang kripto banyak dipakai oleh transaksi ilegal seperti perdagangan narkotika, data ilegal, dan perjudian. Gitu. Ada masalah ya, masalah dari uang kripto. Uang kripto ini punya keunggulan ya. Memiliki tapi juga memiliki kelemahan gitu kan. Ya, memiliki kelemahan yang salah satunya adalah harga yang sangat tidak stabil. Gitu. Harga yang sangat tidak stabil, ya. Harga uang kripto dapat berfluktuasi secara dramatis dalam waktu singkat. Hal ini membuat penggunanya sebagai alat tukar sehari-hari menjadi sulit. Sebagai contoh, harga Bitcoin naik tajam dari $6.000 pada Maret 2020 menjadi 65.000. Bayangkan ya, menjadi 65.000. Dari 6.000 jadi 65.000 ya. Pada 2021 turun lagi menjadi 17.000 pada tahun berikutnya 2022 dan melambung ke 73.000 pada Maret 2024. Wah, ya. Uang kripto saat ini juga lebih banyak sebagai sarana investasi spekulatif di kalangan investor dibandingkan sebagai uang, sebagai alat tukar. Dampaknya, fluktuasi harganya sangat tinggi. Akibat spekulasi, Terra yang menjadi ekosistem uang kripto terbelah terbesar yang ketiga setelah Bitcoin dan Ethereum ya kolaps pada Mei 2022. Ketika itu investor besar dan lebih cerdas lebih awal menarik dana mereka dan mengalami kerugian yang jauh lebih kecil. Sementara itu investor kecil dan kurang cerdas menarik dana mereka lebih lambat dan mengalami kerugian yang lebih besar.
Tahun 2022, FTX yang merupakan salah satu bursa kripto terbesar di dunia kolaps juga. Ya, menyebabkan banyak mata uang kripto anjlok dan banyak memiliki uang kripto kehilangan akses atas dana mereka. Waduh ya. Masalah lain dalam uang kripto adalah distribusi penambang yang dikuasai pemodal besar yang mengarah pada sentralisasi. Ketika uang kripto baru diluncurkan, sejumlah besar koin atau token diberikan kepada sedikit orang atau kelompok seperti pendiri, investor awal, atau pengembang. Selanjutnya, dalam proses penambangan, perusahaan dengan modal besar dapat menyediakan infrastruktur tambang seperti GPU, Graphic Processing Unit, dan ASIC dalam jumlah raksasa. Sebagai contoh, Npool and Foundry USA telah mengendalikan 56,4% dari total daya komputasi hash atau ya, yang digunakan untuk menambang Bitcoin. Ya. Pemodal besar juga dapat memborong koin atau token di pasar secara masif. Distribusi kekuatan dan kepemilikan yang tidak merata dapat mempengaruhi harga pasar dan perubahan protokol uang kripto. Sentralisasi kekuatan ini bertentangan dengan prinsip dasar desentralisasi yang menjadi pijakan utama uang digital tersebut. Nah, makin ke sini yang tadinya desentralisasi kemudian menjadi sentralisasi juga, ya. Apa akibatnya? Ya tadi keamanan datanya juga semakin ya terungkap, ya. Ya. Di samping itu, dompet digital atau rekening uang kripto atau uang kripto, ya, bursa uang kripto rentan diretas. Salah satu bentuk serangan tersebut adalah 51% serangan, yaitu serangan oleh kelompok yang menguasai lebih dari 50% daya komputasi, hash rate. Gitu. Seiring dengan perkembangan kecerdasan AI, beberapa bentuk serangan baru telah berkembang dan mengancam keamanan uang kripto, termasuk uang kripto palsu. Gitu. Manipulasi harga pasar, serangan hacker yang lebih canggih, penyerangan disinformasi, dan phishing atau penipuan. Penipuan sensitif, ya, informasi sensitif. Ya. Ada resiko lain. Apa itu? Uang kripto antara lain tergantung pada teknologi digital yang berpotensi terganggu oleh kendala jaringan internet. Pemilik uang kripto juga beresiko kehilangan permanen uangnya akibat lupa atau kehilangan kata sandi dompet digitalnya. Penggunaan uang kripto juga belum dikenal oleh dan diterima oleh secara luas. Ya, bagaimana masyarakat yang tidak mengakses teknologi, ini ya. Penggunaan akibatnya uang kripto tidak digunakan melalui transaksi pada setiap barang dan jasa yang berbagai pihak. Itu belum bisa. Di Amerika, penggunaan uang kripto bahkan turun dari 12% ya 2021 menjadi 10 dan 7% pada 2022 dan 2023. Jadi sudah mulai ada yang meninggalkan. Apa hukum uang kripto? Hukum Islam uang kripto, gitu kan? Nah, ini karena sudah tidak ada kepercayaan pada mata uang fiat yang telah tadi disampaikan, maka mendapatkan tanggapan dari sejumlah ahli fikih, ya. Sejumlah ulama telah memberikan pendapat mengenai keharaman uang kripto. Nah, banyak yang mengharamkan uang kripto. Di antara alasan mereka adalah uang kripto tidak diatur oleh hukum atau diakui atau didukung oleh pemerintah. Ya, dengan asal usul yang sebagian besar tidak diketahui, ya, nggak ada usul usulnya. Padahal hanya negara yang memiliki otoritas untuk menerbitkan mata uang yang menjamin kepercayaan masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam
transaksi keuangan. Ya. Mereka mengutip pendapat Imam Ahmad. Tidak boleh mencetak uang kecuali di tempat pencetakan resmi, Darul Darb, ya, dengan izin penguasa. Karena jika orang-orang diberi kebebasan untuk melakukannya, mereka akan melakukan hal-hal yang berbahaya. Nah, ya. Uang kripto juga tidak memiliki wujud fisik yang tidak didukung oleh emas, seperti halnya emas, keranjang mata uang, atau cadangan devisa, yang merupakan faktor penentu nilai dan kekuatan mata uang dalam ekonomi moneter. Nilai uang kripto juga sangat tidak stabil, sehingga tidak dapat diandalkan sebagai ukuran untuk mengevaluasi harga barang. Karena itu, ia dianggap mengandung ketidakpastian, goror yang sangat tinggi, ya, yang dapat menyebabkan kehilangan hak-hak banyak orang secara tidak adil. Karena sifatnya tersebut, maka ia tidak memenuhi syarat, ya, dan ketentuan yang diperlukan untuk dianggap dan diperdagangkan sebagai mata uang. Nah, ini ya. Jadi uang kripto itu yang pertama tidak punya fisiknya. Tidak ada dukungan emas mungkin atau cadangan devisa, ya. Nggak kuat, gitu. Tidak stabil juga. Tidak ada yang bisa diandalkan, ya, sebagai ukuran, sebagai penentu harga barang. Tidak bisa, ya, nggak pasti, goror, ya. Ini khawatirnya transaksinya tidak adil, gitu. Sifatnya juga tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang sebagai mata uang, gitu. Tidak dipenuhi syarat-syaratnya sebagai mata uang. Ada juga, ya, seorang ulama, Syekh atau Abu Rustah, berpandangan bahwa Bitcoin sebagai uang kripto tidak dapat dianggap sebagai mata uang karena tidak memenuhi syarat sebagai mata uang. Mata uang yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dinar dan dirham. Memiliki 3 karakter. Ya, uang tersebut merupakan ukuran untuk barang dan jasa. Artinya memiliki fungsi alat tukar dan menetapkan upah. Ya, uang bisa dijadikan buat upah. Dikeluarkan oleh otoritas yang diketahui dan bukan otoritas yang tidak diketahui. Gitu. Serta digunakan secara luas oleh masyarakat dan bukan oleh kelompok tertentu. Sementara itu Bitcoin hanya sebagai alat tukar untuk barang dan jasa tertentu. Tidak dikeluarkan oleh otoritas yang diketahui serta tidak digunakan secara luas oleh masyarakat, melainkan hanya oleh mereka yang berdagang dan mengakui nilainya. Selain itu, sebagai komoditas dengan sumber yang tidak jelas, Bitcoin tidak memiliki penjamin dan rentan terhadap penipuan serta spekulasi. Ya, kalau kita lihat mata uang Islam yang sahih adalah emas dan perak. Baik dalam bentuk fisik komoditas ini, ya, atau dalam bentuk substansi keduanya. Mau fisiknya, mau nilainya, mau intinya, ini ada. Ya, seperti halnya dalam bentuk kertas yang dijamin oleh cadangan emas dan perak, itu boleh. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ada beberapa landasan mengapa mata uang yang sahih menurut Islam adalah emas dan perak. Ya. Yang pertama, larangan kanzul mal atau penimbunan harta untuk emas dan perak, meskipun harta tidak hanya terbatas pada keduanya. Yang kedua, Islam mengaitkan satuan mata uang emas dan perak dengan hukum-hukum tertentu, seperti diat dan batasan potong tangan, misalkan, ya, kalau dalam Al-Quran seperti itu, atau hadis, ya. Jadi larangan kanzul mal itu hanya untuk emas dan perak, berarti sebagai mata uang. Yang kedua,
mata uang atau emas dan perak itu juga, atau mata uang ya, itu bisa sebagai apa, denda ya, denda atau diat. Dan juga apa namanya, kalau kalau itu ya, dalam fikih hukum Islam ada tentang potong tangan ya gitu ya, kalau mencuri gitu. Kalau mencuri di atas setengah dinar ya, seperempat dinar kalau nggak salah. Ya, ya seperempat dinar, sekitar 500 atau 600 ribu ya, 2025 ini. Ketiga, Rasulullah menetapkan emas dan perak sebagai uang ya untuk transaksi barang dan jasa. Kalau kita masuk ke dalam teladan kepada Rasulullah, Rasulullah sudah memberikan contoh bahwa transaksi itu menggunakan emas dan perak, itu mata uang. Yang keempat, Allah mewajibkan zakat dengan nisab emas dan perak. Ya, ini salah satunya, emas dan perak. Yang kelima, aturan pertukaran mata uang dengan dalam Islam hanya berlaku untuk emas dan perak, dan semua transaksi keuangan dinyatakan dengan emas dan perak. Ya, kalau kita pakai mata uang Islam, ya inilah mata uangnya, gitu ya. Nah, kemudian kedua komoditas tersebut memiliki sifat yang menjalankan fungsi sebagai mata uang relatif stabil ya, kalau ingin mencarinya dibandingkan dengan mata uang lainnya, baik uang fiat maupun kripto. Ada ulama, Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya dinar dan dirham adalah standar harga atau thaman. Ya, harga itu thaman. Barang-barang yang dijual. Standar harga tersebut merupakan ukuran untuk mengetahui nilai suatu harta. Karena itu, standar harga harus terdefinisi dengan jelas dan terkontrol sehingga tidak naik atau turun. Jika ia naik dan turun seperti komoditas lainnya, maka kita tidak akan memiliki standar harga untuk barang-barang yang dijual. Melainkan semuanya akan menjadi komoditas, bahan baku. Ya. Jadi tidak bisa memiliki standar nanti untuk barang itu, naik turun. Kebutuhan manusia akan standar harga untuk menilai barang-barang yang dijual adalah kebutuhan yang mendesak dan umum. Hal ini hanya mungkin dilakukan dengan standar harga yang dengannya nilai dapat diketahui. Dan itu hanya bisa terjadi dengan standar harga yang dengannya segala sesuatu dinilai dan yang tetap dalam keadaan sama. Maka uang kripto ya, dengan sifat-sifat saat ini tidak diadopsi atau tidak dapat diterapkan sebagai standar mata uang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk mengetahui masalah yang timbul oleh standar moneter uang kertas atau fiat money dan sistem keuangan, sistem kapitalisme, ya, maka solusinya adalah kembali pada standar mata uang yang berbasis emas dan perak serta sistem keuangan yang berbasis Islam secara menyeluruh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini artikel yang bagus sekali ya, yang sangat bagus ketika membahas tentang bahaya cryptocurrency gitu ya. Demikian rekan-rekan semua, ya, silahkan disimak ulang apabila masih belum memahami apa yang tadi dibacakan. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita sambung dengan bahasan atau kajian yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.